Habis tidur pukul 5. Pukul 5. Bapak, kamu dari mana, Pak? Dari Singapura. Singapura ya? Oh, Ya. gitu. Singapura di mana tuh? Di Tekwa ya. Tewa ya? Oh, Tewa saya tahu. Teman Oh, itu saya. Pak Jin bertendang ya? Pak, dengan mana ini, Pak? Siap. Siap. Nanti bilang Tekong itu kalau kuat apa tuh dia jangan speed deh. Dia bisa aja. Maju lagi. Oke, tarik. Ten, ambil lagi Ten. Sini, Mek. Sini. Sini ada. Baik, masuk dalam air. Ujung kena air tu. Suka. Nanti kalau udah. Jangan laju-laju nanti basah. Cukup ini relax aja. Terbang ini. Kurang sana. Yang sana masih kosong, Pak. Masih ada kosong. Ada. Oke. Jalan lagi. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ويذوب زريميدا غدا تبالر ذا شكر
Yang penting Kau ambil kakak gua jangan pinjam tu, jangan ambil. Daripada kacamata tu saja tak? Ey sevgili, ey Resul. Ini sudah. Berapa lagi? Ini beliau. Segitu nanti mau baca doa. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع bize müjde getirir.
yang dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Haji Hidayah MPDI, dan saat ini beliau telah bersama kita, dan berkesempatan hadir berkenan hadir Camat Lakang Padang Bapak Haji Abdul Malik MSI, Kapolsek Lakang Padang, Ketua Forum Bela Islam Kecamatan Lakang Padang, dan beberapa tokoh masyarakat, Ketua Masjid At-Taqwa Lakang Padang Bapak Rohmi. Alhamdulillah dari Kementerian Agama Bapak Kusyadi Sarjana Pendidikan Islam. Beliau insya Allah juga sebagai Qori yang akan membacakan Al-Quran pada acara pembukaan Maulid Nabi pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai sebagai pra acara, kita akan mendengarkan lantunan selawat yang disampaikan oleh Ibu Umi dan kawan-kawan dari Masjid At-Taqwa Lakang Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Ismail Ibrahim, selamat datang ke Kelurahan Baping, Pak. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dengan rahmat dan hidayahnya juga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat beri salam, tidak pernah kita lupa kita hadiahkan ke hadirat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada hari ini yang telah membacakan 2 kali salawat tadi, dia merasa telah akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang waktu. Kita terus mulai ke acara. Saya akan membacakan tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama protokol sedang berlangsung. Kemudian pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi dari Kementerian Agama. Yang lagi Ustadz Mulyadi SPDI. Kemudian sambutan dari Ketua Masjid se-Indonesia Kecamatan Bakang Padang yang diwakili oleh Bapak Amir Kasim MPDI. Selanjutnya sambutan dari Camat Bakang Padang. Selanjutnya persembahan dari anak-anak TPQ Hasanah Pemping. Kemudian ditambah dengan sambutan dari Polsek Bakang Padang. Selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW akan disampaikan oleh yang berbahagia Al Ustadz Haji Windu Hidayat MPDI. Dengan tidak memperpanjang waktu, kita masuki acara kedua, yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi oleh Ustadz Mulyadi SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bakang Padang yang akan disampaikan oleh Bapak Amir Kasih PPDI. Dan Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Camat Bakang Padang, Bapak Haji Abdul Malik MSI, Al-Mukarram Wakil Khusus rekan kami Al-Ustaz Widi Wijaya Al-Has, Wakil Khusus jemaah dari jiran tetangga kami dari Singapura. Alhamdulillah terlihat ada Pak Haji Husin, Pak Habib yang selalu tak pernah lelah mengikuti Ustadz Windu berceramah di mana-mana tempat di pulau sekitar Kecamatan Bakang Padang ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kapolsek Bakang Padang, yang kami hormati dan kami banggakan hadir bersama kita pada hari ini Ketua Jebat Kota Batam, yaitu Bapak Ismail Ibrahim yang selalu disapa dengan Wakling. Itu mana orang? Beliau didampingi Sekjen Adinda kami Adi Jurini Sarjana Ekonomi. Ada hadir juga Bapak Abdul Subur. Ya, yang Jebat ini penting. Tolong berdiri sebentar Pak Adi. Kerjasama kegiatan ini Pak Rohemi, Ketua Masjid At-Taqwa Bakang Padang. Ini orangnya contoh. Ketua Ron Pembela Islam Kecamatan Bakang Padang di bawah pimpinan Bapak Alam Sah, mantan pegawai imigrasi. Saya rasa orang banyak kenal Alam Sah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita disebutkan itu singgung. Ketua Masjid Omping, Bapak Lurah yang kami hormati, bersama kami tadi ada Lurah Pecung, Lurah Kasu, Wakil Khusus Lurah Omping, sahabat saya Pak Dian Esa, Sarjana Ekonomi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan tidak menguras hormat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita berkumpul di sini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, karena saya ini juga termasuk pengurus LAM. LAM itu lembaga adat Melayu, walaupun tampak bukan orang Melayu, orang Flores, karena masuk dengan orang Melayu ya jadi Melayu lah. Ada tampang lagi mungkin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan segala ahwal yang berkenaan dengan kegiatan ini, tak salah kalau saya ingin berpantun yang akan saya sampaikan khusus kepada saudara-saudara kami dari Singapura. Bukan gudang sembarang gudang diisi jerami, bukan datang sembarang datang. Jemaah Singapura datang kemari ingin menjalin silaturahmi. Nanti kalau yang palas saya pantun jual aja, beli tak beli. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Camat yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada kita semua, khusus Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Lurah, bahwa kegiatan ini digelar sempena dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1434 Hijriah bersama dengan 2013 Miladiah. Ini yang lain adalah
merupakan kegiatan musiman bahwa kita tidak asing lagi kalau Ustaz Windu Wijaya bersama kali yang kedua di komplek ini. Kita sudah datang ke Lengkang, ke Pulau Sarang, ke Pulau Macan, ke Pulau Teluk, Pulau Kasih, semua pulau kita masukkan. Insya Allah kegiatan Maulid Nabi akan digelar nanti malam di Masjid Atta Belakang Padang. Nanti insya Allah kami akan lulukan kedatangan jemaah dari Singapura ini. Karena jemaah Singapura selalu membawa keuntungan, selalu beruntung untuk kami. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu-Ibu kecil itu soal limpah dan sedekah. Insya Allah ada aja. Kita berbagi rezeki. Ya Bu ya? Setuju ya? Insya Allah. Kita dapat izin Ustaz Windu Wijaya insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami ingin sampaikan kegiatan ini akan dilaksanakan terus bersama Ustaz Windu Wijaya dan jemaah dari Singapura. Kita tidak berhenti di sini. Sesuai dengan misi dan program beliau akan nanti terus melaksanakan ini sesuai dikondisi dengan waktu dan tempat pada acara-acara hari besar Islam. Terakhir kami ingin sampaikan tidak berlebihan, kami ingin memberikan maklumat atau informasi bahwa insya Allah pada bulan Maret atau pertengahan Maret, Jebat Kota Batam yang telah dilantik dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota Batam kemarin yang menghadirkan 10.000 orang di Waterfront Bengkong, insya Allah akan mengukuhkan 12 kecamatan di Belakang Padang pada pertengahan Maret. Maaf, pada bulan 5. Oh ya, kemarin bulan Maret kita tunda, insya Allah pada bulan 5 nanti. Dan insya Allah kalau memang berkenan, kami akan layangkan surat oleh Ustaz Windu jemaah Singapura kiranya bisa hadir di dataran Dalaman Laut Kecamatan Belakang Padang. Bapak Ibu yang berbahagia, kami pikir ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada jemaah Singapura khususnya yang selalu menjalin silaturahmi di kampung-kampung kita di sekitar Kecamatan Belakang Padang ini. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih khusus kepada pengurus Masjid Komplek ini, sahabat saya Pak Turabuk yang telah mempersiapkan bersama ibu-ibu menyiapkan suguhan asam pedas, insya Allah. Saya tak pernah lupa kalau cerita asam pedas. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir cukup demikian. Mudah-mudahan nanti insya Allah sebelum mendengarkan ceramah ada sekilas pandang dari Bapak Kapolsek, kemudian dilanjutkan sambutan dari Bapak Camat Padang. Nanti kita akan menuju acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz lintas negara, yaitu Al-Ustaz Haji Windu Wijaya, Magister Pendidikan Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kita lanjutkan dengan sambutan singkat mungkin dari Kapolsek Belakang Padang. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kapolsek. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali sudah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pagi ini yang cerah ini, kita diberikan satu kesempatan rahmat dan hidayahnya untuk dapat berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid yang ikhlas di Kelurahan Pimping. Pertama sekali kami ucapkan yang terhormat Bapak Camat Belakang Padang, Bapak Ketua Jebat Provinsi Batam, Kota Batam dan Provinsi, mohon maaf ya, Kota Batam yang kami hormati Bapak Abang saya dari PPI Belakang Padang, yang kami hormati Bapak-Bapak Majelis Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Pimping ini, yang kami hormati Bapak Lurah Pimping beserta lurah lainnya, yang wabil khusus kepada saudara kami al-jamaah dari Masjid
kami ulangi dari Singapura beserta ibu. Ya, ini baru pertama sekali saya lihat yang jemaah dari negara tetangga beserta ibu-ibunya. Syukur alhamdulillah, ini merupakan satu kehormatan bagi kita semua yang dari jauh-jauh dari Singapura, tetangga kita yang dapat hadir ke pulau kita yang terpencil ini. Ya, jangan wajib kita kan bahwa kita ini pulau ini termasuk pulau yang terbelakang. Ya, pulau perbatasan. Ya, mudah-mudahan perbatasan kita ini tidak merupakan satu keterbatasan dari segala informasi dan informasi buat kita semua. Pertama kami mohon maaf sebelumnya adalah Bapak Kapolsek ada kegiatan di luar tidak bisa hadir sebelumnya belum mohon hadir di sini tapi tidak bisa hadir dan saya diwakili dan wakil Kapolsek. Yang pertama saya sudah 2 kali berkedaran sini di TV sudah banyak perubahan saya lihat yang dari segi infrastrukturnya dan masyarakatnya. Kepada saudara kami jemaah dari Singapura yang kami dari Polsek Belakang Padang terutama sekali akan memberikan suatu bantuan keamanan selama bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada selama ini ada kegiatan di belakang Padang dan kepada masyarakat kami yang ada di kelurahan Kucing ini saya selaku jajaran Polsek Belakang Padang dan mohon kenyamanan, kenikmatan kita bersama bertetangga, bersaudara sering dijaga silaturahmi antara satu dengan yang lain. Kami dari Polsek panggil tidak dipanggil itu kebutuhan keamanan kami siap untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu khususnya di Kecamatan Titik umumnya Kelurahan Belakang Padang. Hanya demikian, mohon maaf kalau ada salah kata yang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Polsek Kecamatan Belakang Padang. Kita masuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Camat Belakang Padang yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Malik MC. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati surat penting, kemudian surat masuk, surat kosong. Yang saya hormati ini hadir kita Ketua Umum Pasukan Batam Bapak Ismail Ibrahim. Boleh berdiri, mau di belakang beserta seluruh jajaran ada sekjen di sini. Untuk sekali lagi berdiri yang nampak. Kemudian ada sahabat saya wakil istimewa yaitu Bapak Abdul Syukur wakil ketua ya. Mohon berdiri Pak Abdul Syukur dari Tanjung Riau. Ini orang tempatan. Kemudian ada ketua masjid Takwa Pak Rohimi, bersiapan juga berdiri. Insya Allah yang saya sebutkan tadi di tahun 2014 saja akan maju sebagai calon legislatif. Jadi perlu memang sosialisasi dari sejak ini. Yang saya hormati sahabat saya Setiadi dari Kemenang yang telah membacakan doa tadi. Kemudian juga hadir Front Pembela Islam Bapak Hamsa yang sudah kenal semua beserta seluruh jajaran. Kemudian yang saya muliakan Al-Ustaz Didu Jaya beserta rombongan jamaah dari Singapura. Kemudian Dewan Masjid Indonesia. Kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, dari para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita bersyukur
Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini DMI Kecamatan Belakang Padang atas dilaksanakannya acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dengan acara ini kita menjaga silaturahmi di antara kita. Kemudian yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini memang perlu kita adakan walaupun berkali-kali. Ini dalam rangka untuk meningkatkan syiar Islam sekaligus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan dia diutus sebagai Nabi dan Rasulullah sehingga Islam itu menjadi sempurna. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan tentunya juga sebagai suri tauladan bagi kita semua dalam kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini menjadikan pegangan bagi kita semua sampai kita di akhir masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi kepada masyarakat kami, khususnya di masyarakat mungkin, bahwa pada tanggal 19 kan, tanggal 11 nanti ada minum obat massal dalam rangka pencegahan penyakit kaki gajah atau yang terkenal dengan filariasis. Jadi mohon tidak ada masyarakat kita yang tertinggal nantinya, terutama dikecualikan bagi yang berumur 2 tahun ke bawah dan 75 tahun ke atas, sehingga di masyarakat dalam nanti terbebas dari penyakit kaki gajah ini. Dan ini berlaku selama 5 tahun akan diulang lagi. Saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Lain-lain hal nanti bisa kita komunikasikan lewat lurah nanti, termasuk perkembangan mungkin ke depan, termasuk perkembangan kecamatan Belakang Padang ke depan. Saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kepada Pak Ustadz Windu Wijaya kami beri waktu seluas-luasnya kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga kita dapat menerimanya dengan baik dan tentunya ini menjadikan bekal ilmu bagi kita semua, terutama kita yang hadir pada saat ini. Dan tentunya kita berharap bagi saudara kita yang hadir dalam kesempatan lainnya dapat hadir secara bersama-sama untuk terus meningkatkan ilmu kita, ilmu agama kita, dan insya Allah pada malam nanti juga akan ada kegiatan bersama di Masjid Taqwa. Sekiranya itu dapat kami sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, demikian tadi sambutan dari Camat Belakang Padang. Sampailah pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Windu Wijaya. Jadi sebelum itu untuk adik-adik atau bapak-bapak yang masih berada di luar supaya mengisi masjid kita ini, karena masih banyak ruangan mungkin yang masih bisa diisi. Mungkin di depan juga masih bisa diisi. Adik-adik dari TPQ, oke, baiklah. Kami persilakan Al-Ustadz Windu Wijaya untuk memberikan tausiah atau penceramah agama. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang berbahagia pimpinan Front Pembela Islam di Kota Jakarta sudah benar dengan pendidik nih. Ya, beliau tidak asing lagi Bapak Alamsyah, beliau adalah pegawai imigrasi dan juga ada di sini Jebat
Wakling dikira nama Wakling, jembatan anak tempatan, bukan main daratan. Ustaz lu tahu kan? Nah, jebat tidak pernah durhaka kalau Melayu tak dikhianati, kan itu ilmunya. Sekali layar terbentang surut kata berpantang, tidak Melayu hilang di bumi. Tapi kalau Melayu masih pantun, pakai nyala di pantun. Diangkat bab dari yang berbahagia masjid At-Taqwa Belakang Padang, Masjid Al-Ikhlas Pempiring, banyak yang hadir di Bapak Lurah. Kalau kita ketua karya lah. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ini banyak di sini calon-calon anggota dewan yang datang. Biasalah nak election ni semua nak tuju muka bagus. Saya baru semalam yang lalu bersama anggota dewan dari dua fraksi. Yang herannya apa? Saya dah cukup bagi dia yang hantar saya balik. Ketika saya minta hantar hutan, pada saya yang cukup bagi dia, tapi dia yang minta hantar balik. Baik, jemaah yang berbahagia, dalam rangka Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak cerita siapa bapa beliau. Saya juga tidak akan cerita bila beliau dilahirkan, bila beliau wafat, siapa maknya, siapa ayahnya. Saya kira kalau itu nak disampaikan, tak payahlah undang-undang jauh-jauh. Orang pun faham. Bapa Nabi Muhammad Abdullah, mamaknya Siti Aminah. Kalau itu nak disampaikan buang karen. Pernah jauh-jauh nak speak kembali, cuma dapat itu. Tidak. Diawali dengan sebuah riwayat pernah. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara Maulid Rasul hari ini tidak lama-lama. Kenapa tak lama? Tahu sebabnya? Karena ustaznya lapar. Bukan, tadi jemaah bilang ustaz jangan lama-lama, 30 menit saja. Pasal belum lapar. Saya bilang sebelum kau cakap, antum dah faham. Dalam sebuah riwayat, pernah Rasulullah SAW bersama sahabat. Lalu Rasul bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang terbaik? Siapakah hamba Allah yang paling baik itu siapa? Sahabat diam semua. Lalu ada yang menjawab, ya Rasul, menurut kami hamba Allah yang baik, yang mulia di sisi Allah ialah para malaikat. Karena malaikat tidak pernah berdosa. Kata Rasul senyum. Kata Rasul, malaikat hamba Allah mulia, betul. Karena memang malaikat tidak pernah berdosa. Kalau manusia kan banyak dosanya, Bu. Betul. Tidak ada tuyul yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak, tidak ada luka yang tak koyak. Ya kan? Semua orang pasti bersalah. Malaikat tidak pernah bersalah. Wajar kalau dia mulia. Tapi Rasul menjawab, bukan itu yang aku maksud, bukan. Sahabat diam lagi. Kalau bukan malaikat ya Rasulullah, mungkin kau lah Nabi dan Rasul. Kata Rasul dan para Nabi mulia di sisi Allah, betul. Karena memang dia utusan Allah.
Tentu dimuliakan Allah, tapi bukan itu yang saya maksud. Ini bukan itu ya. Ini ada maksud tuang-tuangnya. Semua nak makan lebih. Baik. Anda kan pada mati. Betul tidak? Adik Ustaz saya bilang betul lah kalau mati Ustaz. Sama. Sama. Jangan ada berarti. Hitamnya sama, giginya beza. Ini dari kecil teman saya dapat betul. Dari kecil, dari bujang, dari sekolah, di belakang badan, ya kan? Masjid tetap kayu itu lah. Masjid Ustaz Nisa, Arifin Nasir. Masjid itu. Tahu Arifin Nasir? Isa Patri. Ustaz Nisa Nasir. Dia orang baik? Betul? Bacakan Fatihah untuk almarhum. Boleh? Al-Fatihah. Baik. Kata Rasulullah, kalau Rasul dan Nabi itu mulia wajar, karena dia utusan Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Sahabat yang lagi. Ada sahabat yang jawab, ya Rasul, kalau bukan malaikat yang mulia, kalau bukan engkau Rasul yang mulia, mungkin kami lah sahabatmu ini. Agak-agaknya ke. Ya kan? Nabi senyum, Rasul senyum. Kata Rasul, engkau sahabatku mulia sejak Allah, ya. Karena engkau melihat aku, engkau berjuang bersama aku, kita berperang di jalan Allah bersama. Wajar kalau engkau orang mulia. Tapi bukan itu yang aku maksud. Sahabat bingung, siapa lagi? Orang pemimpin ke? Atau FPI ke? Ya kan? Siapa? Tahu kan? Siapa yang dekat dengan Allah? Siapa yang mulia dengan Allah? Kan gitu. Kalau di masjid ketahuan. Kalau di masjid orang yang dekat dengan Allah tengok. Sama orang yang jauh dari Allah itu kalau sembahyang ini ketahuan. Betul kita tahu kan? Orang ini dekat sama Allah ni. Tahu dari sembahyangnya. Orang ini jauh dari Allah ni. Dia tahu dari sembahyang. Sebab orang kalau jauh dari Allah, macam kita jauh dari wali kota, jauh dari Pak Camat, kalau dipanggil di mana? Kasih sopan datangnya kan? Sopan datangnya. Ya Pak. Kan gitu, hormat. Tapi kalau dia biasa, ada apa Pak? Kan tenang. Ya kan? Orang kalau jauh dari Allah, dia mau dekat sama Allah, karena dia jauh, dia sembahyang betul. Allah. Dia jauh dari Allah, dia nak dekat macam mana dekat. Tapi kalau dah dekat dengan Allah, dia slow, dia dah biasa. Allah. Dia dah dekat, dia lima dengan Allah. Dia dah dekat dengan Allah, tak ada masalah. Orang dekat. Ini masjid. Orang kalau dekat dengan Allah, coba tengok sembahyang dia. Macam main-main. Korang dah dekat dah tu. Ya kan? Ha? Banyak begitu? Itulah tu. Sudah dekat sangat dengan Allah, pasal dia tak agak enteng, Allah dia agak ringan. Macam kita kalau dah biasa dengan wali kota di mana? Ya kan? Biasa ya Pak. Biasa lah Pak. Ya kan? Cuba kalau tak biasa, kalau jauh dari wali kota. Siap kan? Mohon izin Pak. Betul tak? Mohon izin Pak. Siap perintah dilaksanakan Pak. Ya Pak. Kan itu komandan. Betul tak? Komandan. Betul. Dulu Amerika, saya masih ingat ini. Dulu pernah lama sama saya dulu ngatur ngurus saya dulu dia. Kalau malam, saya bilang saya marah. Kalau malam jangan panggil saya bapak. Dia bayangkan mau beli nasi itu, jumpa saya dulu.
Mohon izin Pak, beli nasi. Kau beli malam. Jam pejabat pagi sampai pukul 2 baru aku bos. Saya pejabat. Tapi kalau dah malam jangan panggil saya bapak. Dia Jakarta. Mohon izin Pak, mau beli nasi. Saya nak cakap, bapak kau pergi lah. Kita malam, kita mimbar, siang baru. Dia lama dia mengawal saya ni. Pada dia pasal lama, dia mengawal saya. Mana-mana pergi pasal saya lama. Pasal bentuk dia kurang ke saya juga. Jadi senang obatnya, kasih makan sudah saya masalah. Baik, ya kita santai je, ya kan? Ya kan? Coba, masih hidup lagi. Baik, sahabat bingung siapa yang mulia ini? Malaikat bukan, rasul bukan, sahabat bukan. Ya, tak tahu lagi. Maka Nabi mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia itu, dan aku sangat rindu bertemu dengan dia. Aku ingin bertemu mereka. Jauh sesudah kewafatan aku, jauh setelah saya meninggal dunia, kata Rasulullah, ada umat di belakang kita. Dia tidak pernah jumpa Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi, dan tidak pernah melihat mukjizat Nabi. Tapi mereka sangat yakin kepada Allah dan sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Kita adalah umatnya yang mulia sejati. Kalau Umar Ibnu Khattab mulia, wajar dia nampak Nabi Muhammad. Ini kalau hidup di zaman Umar, dialah umatnya. Ya. Ini asalnya kalau hidup di zaman Rasulullah, mungkin dialah Salman Al-Farisi. Kan gitu. Sedangkan kita hidup tidak pernah melihat Nabi. Betul tak? Tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya kita akan melihat Nabi. Hari kelahiran beliau kita peringati. Mana ada orang dah meninggal kita peringati hari kelahirannya. Buatlah kalau berani besok. Betul. Besok buat. Aku nak adakan hari penyambut hari kelahiran nenek aku lah. Dan kau mana? Dah meninggal. Kau stres lah. Satu-satunya manusia yang diperingati hari kelahirannya, padahal orangnya dah wafat, sudah tak ada. Itu hanya terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasanya beliau. Mana ada orang buat begitu? Cuma kadang-kadang orang kita ini satu. Orang ulang tahun, dia nak ulang tahun juga. Saya bukan kata ulang tahun tak boleh. Kalau boleh jangan kirim lilin. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa nak contoh perbuatan satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Kita ini umat Muhammad, nak ulang tahun lah, tak kaya salah, ya kan? Laki ni pun robas sikit, janganlah happy birthday tuyul. Ya, happy birthday tuyul, happy birthday, tak payah. Kan ada itu yang di Piramli punya lagu kan? Allah selamatkan, kan sedap. Tiga Abdul itu korban Piramli. Ini ada satu cucu ulang tahun lilin. Berapa biji lilin dia? 11. Padahal kenapa umur cucu dia 11 tahun? Habis tahun depan nenek cakap nenek pun nak ulang tahun lah. Kata cucunya berapa lilin ni? Tak pakai lilin. Habis apa nek? Obor. Pakai obor. 3 obor taruh lah itu. Nenek tiup. Obor pertama tiup selamat. Masih. Tiup obor kedua sesak nafas dia. Tiup obor ketiga. Nenek dia mati obor tak mati. Astagfirullahaladzim. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini adalah hamba Allah yang mulia. Kenapa? Karena kita tidak pernah jumpa Nabi.
dan tidak pernah melihat perjuangan beliau dan tidak melihat mukjizat beliau. Tapi alhamdulillah kita sangat mencintai beliau, kita sangat kagum dengan beliau. Saya ambil satu bukti lah kebenaran beliau itu, beberapa kebenaran beliau menjadi renungan kita bersama. Pernah beliau bersabda di kawasan Ka'bah, siapa yang pernah ke Mekah tahu lah, Ka'bah itu tinggi, zaman dulu itu paling tinggi, bangunan paling tinggi. Beliau mengatakan apa? Akan sampai akhir zaman, suatu zaman di mana di kelilingi Ka'bah ini berdiri bangunan bertingkat-tingkat jauh lebih tinggi dari Ka'bah. Tengok sekarang, dulu mana orang terpikir bangun lebih tinggi dari Ka'bah? Tidak boleh. Tapi Nabi katakan nanti di akhir zaman akan berdiri bangunan mengelilingi Ka'bah ini jauh lebih tinggi. Karena tengok, Al Zamzam, Hilton, ya kan? Itu Rasul sudah mengatakan sekian ribu tahun yang lalu dia mengatakan. Apa contoh lagi? Beliau mengatakan di akhir zaman jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Sekarang tengok berapa perempuan? Sekarang untuk sementara ini, mungkin Pak Camat boleh tahu, 8:1 kalau sekarang. Ya, 8:1. 8 perempuan, 1 laki-laki itu. Ya, jangan jual mahal. Akhir zaman kata Nabi nak kiamat 50 perempuan, 1 laki-laki. Maka Nabi pesan ketika beliau meninggal, ittaqun nisa. Tolong jaga tu perempuan, jaga perempuan. Laki-laki tu kan jaga perempuan, jangan hanya perempuan kesian. Jadi perempuan bukan senang Pak. Bagi tahu je. Bagi dia tahu. Jangan ingat jadi perempuan senang. Betul tak? Betul kan itu? Kalau dia diangkat betul. Dia tak tahu orang angkat dia jaga orang empat kan. Betul. Hamil itu bukan perkara ringan. Betul? Hamil bukan perkara ringan. Bapak kalau nak tahu macam mana sakitnya hamil, senang. Ambil kelapa muda 3 biji gantung di perut. Bawa jalan. Berapa lama tahan? Saya rasa seminggu lah dia tak tahan. Betul tak? Tengok perempuan 9 bulan 10 hari tahan. Mana-mana bawa. Tak pernah tinggal. Betul. Hah? Ya. Tengok. Laki-laki kerja pukul berapa bangun tidur? Pukul 6, lepas subuh dia kerja. Perempuan pukul bangun? Sebelum pukul 6 dah bangun. Nak masak kopi, betul tak? Tengok. Suami kerja, perempuan sudah istirahat. Belum. Cuci piring, cuci baju, cuci semua. Betul? Itu kena aja dulu. Urusan belakang. Petang, balik suami, apakah isteri sudah istirahat? Belum. Cuci piring, nak kemaskan anak. Malam, aku perempuan semangat sangat je. Oi. Ingat. Suami tengok TV, tengok bola, isteri tengok apa? Nak cuci piring lagi, nak kemas lagi. Betul? Baru nak tidur isteri, anak pula meranyanya, yang kecil pula menangis. Yang kecil menangis, bapak dia pula. Susah jadi perempuan. Kahwin cepat. Salah? Betul? Anak kahwin 4 SMP kahwin. Saya pakai SPM lah. Anak dia tu SMP dah nikah. Muda betul lagi lah kan? Salah lagi. Tak patut betul lah. Anak nak masak macam sibuk dia. Anak orang nikah dia sibuk. Ya kan? Nanti lambat nikah pun salah. Anak dia tak lagu lagi. Diamlah, jadi perempuan. Laki-laki senang. Betul. Antar belanja murah sikit. Berapa antara belanja? Murah je, 2 juta. Singapura pun $300,000. $300 untuk belanja dia. $300? 2
2 juta. Lembu je 8 juta tau. Dah lembu dia 8 juta. Murahnya gila. Murah. Kasih mahal sikit. Berapa dalam belanja? 50 juta. Jual anak. Salah. Bukan. Betul dia perempuan besar. Ya kan? Sebablah penghuni neraka banyak perempuan. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Bukan kata saya. Kenapa? Perempuan bertanya, ya Rasulullah, kenapa perempuan banyak penghuni neraka? Dia tidak solat? Solat. Apakah dia tidak mengaji? Dia mengaji. Dia tak sembahyang? Sembahyang. Tapi kenapa dia banyak masuk neraka? Karena tak pandai bersyukur atas pemberian suami. Inilah ilmunya kita mengaji hari ini. Pertama, lain kali mulai start hari ini, kalau suami kasih, sebut apa? Itu dia, pandai anak-anak. Ya, kalau suami kasih duit, alhamdulillah, jangan tambah. Dengar ada suami cakap, ni duit, kau dengar tak cakap semalam apa? Kau dengar? Iyalah. Terima juga. Ayolah, alhamdulillah. Tapi dia punya muka dia macam. Iyalah, aku dengar tak cakap. Dia ambil duit tu, alhamdulillah. Aku kurang. Nampak lagi tak kurang. Tapi kurangnya ada tu heran. Oleh kerana itu, tugas kita perempuan pertama sekali bersyukur. Nah, jadi suami macam mana? Jadilah suami yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah paling baik pada istrinya. Sampai dia panggil siapa istrinya? Ya, Umairah. Pipi yang kemerah-merah. Tengok. Kita ni kadang-kadang mentang-mentang lah pipi itu hitam, panggil mak hitam. Betul. Ini dia betul pipi dia hitam lah. Sedap panggil. Pergi jumpa mak hitam kau. Kawan tu dah hitam. Oleh itu, Rasulullah pernah satu hari lambat pulang. Dia terlambat pulang kenapa? Karena ada yang bertanya di masjid. Begitu dia pulang, Aisyah sedang tidur. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum ya ahlal bait rahmah. Tak ada jawapan. Baru dia ketuk lagi. Inilah kiasnya para ulama. Jadi kalau kita nak ketuk pintu rumah orang, cukup 3 kali, tapi ada spasi, ada jarak lah. Ketuk dulu, Assalamualaikum. Iyalah dulu. Tunggu 5 menit, tak jawab baru ketuk lagi. Ini tidak. Assalamualaikum. Ketuk lagi. Dah 3 kali, tak jawab. Dia pusing belakang. Ambil balik home. Siapa orang putih pula dia lagi. Kalau dah 3 kali tak dijawab, balik. Sama dengan miss call. Kalau kita miss call orang, miss call tak jawab, sudah. Tunggu 5 menit baru call lagi. Tak jawab, nanti 1 jam baru call. Ini sampai 20, dia je nak dijadikan lain. Itu hukum. Dikiaskan begitu. Jadi jangan cakap Islam tidak cukup hukumnya. Ada hukum kias. 3 kali kita miss call dia tak jawab, sudahlah, nanti lagi. Ini tidak, sekali 3 kali tak jawab, sekali jawab dia mengambil. Kau gimana? Dia yang salah, orang pula dia pegang dia. Rasulullah 3 kali ketuk pintu, Aisyah tak jawab. Apa dia bilang? Mungkin isteriku penat. Seharian dia mencuci. Tidak patut kalau aku marah, biarlah dia tidur enak. Dia bentang sarban depan pintu. Bayang. Rasulullah, khataman Nabi, bayang, kekasih Allah tidur depan pintu pakai sarban. Malam hari Aisyah bangun tengok suami tak ada tempat, tak ada tempat tidur. Aisyah heran, mana pergi Bang Mat? Ya Rasulullah lah, Abang Muhammad mana pergi? Aisyah buka pintu, tengok Rasulullah SAW tidur depan pintu. Aisyah peluk suami dia, ya Habibi, wahai kekasih Allah, ya Habibi, kenapa kau tidur di sini? Kenapa you tak bangunkan I?
Kenapa tak bangunkan saya bang? Nangis. Air mata Aisyah pas kena pipi Rasulullah. Bangun beliau. Beliau mengatakan apa Aisyah? Oh lembut. Tadi abang dah ketuk pintu. Tapi kau mungkin pernah tertidur. Abang minta maaf. Minta maaf. Yang minta maaf siapa? Rasulullah minta maaf. Bayangkan akhlaknya mulia betul. Dia tertidur depan pintu. Bangun aja dia minta maaf. Muhammad Kempeng boleh? Balik daripada main domino pula tu. Tahu orang Singapura tak tahu domino? Tahu domino? Damini, dam, main dam. Macam dam lah tu. Balik main dam. Orang naik haji setahun kali dia 8 kali 1 jam naik haji dia. Haji. Saya bilang nak pergi haji solat. Ini haji tak solat-solat. Apa haji ni? Balik lambat pasal main domino, main dam. Isteri lambat buka pintu, dia marah isteri dia. Kau telinga badak, tak benar-benar pecah rumah aku ketuk. Dia balik cari mana, tiba-tiba nak marah orang pula lagi. Rasulullah bukan macam itu. Itu kita peringati hari lahir, mengetahui sifatnya macam mana. Beliau sangat hebat terhadap perempuan, sangat sopan, ya kan? Ini pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nak bagi tahu satu saja. Boleh? Lama-lama. Boleh lagi makan. Orang tengok jam macam apa lagi? Orang tengok jam berhenti lagi. Nanti kita buat acara lagi. Bapak Ibu sekalian, ya. Betul atau tidak kita ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul tidak? Saya buat satu contoh. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allah puasa tak? Jawab. Allah perintahkan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kau berpuasa. Pertanyaan saya, Allah puasa tidak? Tidak. Allah perintahkan kita solat, aqimis solat. Apakah Allah solat? Allah perintahkan kita pergi haji bagi yang mampu. Apakah Allah pergi haji? Tidak. Allah perintahkan kita keluarkan zakat. Apakah Allah berzakat? Tapi subhanallah ketika perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, baru dia perintahkan kita bersalawat. Itu luar biasanya perintah salawat. Ya kan Bu? Sekarang macam-macam salawat, tadi pun salawat. Ada pun macam salawat Jawa. Ada kan hilir-hilir tu ada tu. Siapa yang tahu salawat Jawa tu? Yang macam hilir-hilir tu ada macam itulah kami. Banyak kan salawat, ada macam piramidi. Ada macam piramidi kan? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. Ada kan gitu? Ada macam-macam salawat lah, ya kan? Nariah, salawat macam-macam, ya kan? Dibiasakan. Allah berselawat. Barang siapa berselawat sekali saja, Rasul Allah akan balas 10 kali. Ya kan? Subhanallah. Dan orang rajin selawat itu insya Allah akan bersama Rasulullah di surga nanti. Tapi jangan selawat aja, solat dulu juga. Selawat, solat di mana pula? Ya kan? Karena solat itu benteng. Ya, kita paham lah kalau perempuan tak solat datang bulan, kan? Laki-laki datang gila dia, itu aja lah. Ya saya selalu, inilah ini saya cerita sikit lah. Duduk lah ni ya. InsyaAllah besok saya berada di Medan, ya. Dan Medan itu lain caranya lah, karena sana adalah formal. Besok itu formal, ya cara mana ada tempatnya, ada tempat yang undang pulau, tapi pulau itu pergi, nanti kalau undang nanti siapa lain lagi cara dia tergantung lah, ya kan? Baik.
tanya satu orang, boleh? Jawab Orang Singapura dah tahu jawapannya, dia tahu lagi. Orang Pemping, orang Batam. Kalau kita ni, saya ni tanam ubi tu. Yang tumbuh apa kan? Saya tanam ubi yang tumbuh agak-agak pun. Ubi lah, tak mungkin ketelong. Dia apa buatan ni tu? Dia Jawa tahu. Pulau niki nandur ubi. Sampai kertas buatan tu. Oh, itu ada. Kertas. Kata tiap hari kita beli bilang. No. Jawa ngerti, siapa Jawa mau mungkar. Berarti? Ora ya Pak. Ora aku pun ora ngerti sedikit aja. Yuk, stop dulu. Oke. Kalau saya tanam ubi yang tumbuh apa? Itu pasti. Saya tanam jagung yang tumbuh? Jagung. Pasti. Very clever. Pandai. Kalau seandainya saya tanam ubi, lalu saya minta orang berdoa, ya kan? Ya Allah, dia tanam ubi, tumbuhkanlah anggur ya Allah. Agak-agak diaminkan tidak? Kata betul. Ini dia tanam ubi. Kita nampak dia tanam ubi, tapi ada satu orang berkata, mari kita berdoa, ya Allah, tumbuhkanlah yang ditanamnya itu ubi, tapi tumbuhkan anggur. Agak-agak diaminkan tak doanya itu? Tidak diaminkan. Dia doa, ya Allah, tumbuhkanlah anggur. Dia tanam ubi, tumbuhkan anggur. Agak-agak dia mengaminkan, bingung. Ini doanya banggang aku ke apa? Kalau aku aminkan, berarti aku banggang juga lah. Ya tak? Kita tak mungkin mengaminkan doa orang macam ini. Kenapa? Karena tak masuk akal. Mustahil bin Mustafa. Ya kan? Mustahil bin Mustafa. Macam mana saya nak mengaminkan doa? Dia tanam ubi, lalu minta tumbuhkan anggur. Tak mungkin. Betul? Tapi berapa banyak di Batam macam itu kan? Dia tanam maksiat hari-hari. Sembahyang tidak, mengaji tidak, solat tidak, ke masjid tidak. Tapi kalau dia meninggal, didoakannya, ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Kata malaikat, masalah buat lo. Ya kan? Kan itu masalahnya. Kalau orang Jakarta bilang apa? Kan gitu. Dia tak solat, satu masalah. Tak pernah ke masjid, baca Quran tak hendak. Ke dalam hati tengok, ya Allah, ampunkan dia. Ya kan? Berkatilah hidupnya, lapangkan kuburnya. Malaikat tercilik-cilik tengok budak. Kau ni gila pun. Dia pun tak nak masuk surga bro. Dia tu yang mati tu tak nak minta ampun. Kita yang sibuk minta ampun kan. Kalau orang boleh cakap apa, yang kepo tu kita lah. Yang sibuk tu kita. Dia tak pernah sibuk minta ampun. Tengok, waktu dia hidup dia enjoy life. Happy, yang penting aku suka, aku punya pasal lah. Aku nak minum apa, aku punya pasal lah. Ya kan? Dia waktu hidup tak pernah minta ampun. Dah mati kita yang sibuk. Ampunkan dia, ya Allah, ampunkan kata malaikat. Malaikat kalau ditunjang pula. Otak ada ke tak ada? Dia pun tak pernah minta ampun lah. Kau yang sibuk minta ampun ke dia besar. Ya kan? Ya Allah, masukkan ke surga. Kata malaikat, surga tuan-tuan. Dia pun tak, sedang masuk masjid tak pernah surga pula. Kita minta amin saja. Saya tidak mengatakan salah, tetapi bagaimana kalau orang itu nanam ubi dan tak tumbuhkan anggur, ya kan? Dia hari ini tanam maksiat, tapi mati nak surga. Mana kan ini? Bukan kata tak boleh lah. Bagi Allah mana dia tak boleh? Saya tahu lah Malaysia boleh, kan Allah tak boleh, ya kan? Tetapi tak masuk akal, itu jadi masalah, ya kan? Tak masuk akal. Oleh karena itu dalam peringatan Maulid Nabi hari ini, kalau betul-betul kita umat Rasulullah SAW dan sangat mencintai beliau dan ingin bersama beliau di surga, maka tugas kita selain dari sholawat, pesan beliau apa? Sholat. Ini pesan beliau. As-sholat, ummati as-sholat. Sholat, sholat, sholat.
Saya di mana sarahan pun terakhir cakap sholat. Berapa dah lama waktu sholat? Jamaah boleh tengok. Saya kasih dah banyak ilmu sholat. Saya bagi satu aja dulu. Ya. Berapa rukun Islam? Berapa? 5. Tengok ya. Sholat itu kenapa disebut yang agama? Kenapa? Kalau dia sholat seolah-olah ya, meliputi, melengkapi rukun Islam. Okey, kita buktikan. Rukun Islam pertama apa? Dalam sholat ada syahadat tak? Selesai satu, diri. Rukun Islam kedua, sholat. Memang dia sholat, 2 selesai. Rukun Islam ketiga, puasa tak boleh makan minum, betul. Nah, kalau sholat, kalau sarahan, jangan cakap boleh. Kalau sholat tak boleh makan, tak boleh minum, betul. Puasa. Yang keempat, zakat, mengeluarkan kewajipan 2,5% dari hartanya. Kalau dia sholat, menzakatkan waktunya kepada Allah. Kerana pemilik mutlak waktu itu Allah. 24 jam kali 60 menit kali mereka 10.000 sekian menit. Bagi 2,5%, 37 menit. Bagi 5 waktu, 7 menit sekian detik per waktu sholat. Kalau 7 menit lah, itu minimal lah. 10 tak lebih bagus lagi. Ya kan? Ketika dia sholat, berarti dia telah memberikan zakat waktunya kepada Allah. Kerana Allah pemilik mutlak waktu itu. Okey, yang kelima apa? Haji menghadap Baitullah, salat menghadap ke mana? Selesai masalah itu. Satu hari orang bertanya sama saya, Ustaz, ada orang Ustaz, tak solat, tapi dia rajin sedekah Ustaz. Dia tak solat, tapi dia suka tolong orang juga Ustaz. Dia tak solat, tapi kadang-kadang dia pun nanya di rebana. Komen rebana, itu kan? Oh, lagu sedap. Oh, lagu datang memanggil. Tapi dia tak terbayang. Kata Israel, aku buat aku datang. Kau tahu lah nanti. Ya kan? Oh, kalau buku rebana bukan main. Ya kan? Betul, ini kalau buku rebana. Oh, boleh tak boleh dendam dengan laki dia. Ya kan? Dia nak pukul lagi tak boleh harapan lagi. Pang. Tak faham benar lah. Itu jemaah yang berbahagia itu. Solat kok solat. Tak ada alasan. Okey? Siapa di antara jemaah nanti di rumah? Khas orang Singapura dah faham lah. Di rumah nanti balik, cuba buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Saya sengaja kasih pekerjaan rumah. Surah Ibrahim ayat 27. Saya terjemahannya nanti saya kita tengok. Surah Ibrahim ayat 27 itu menjelaskan Allah akan meneguhkan, Allah akan menolong orang-orang beriman dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Artinya orang yang beriman, orang yang sholat ketika meninggal dunia, lisannya nanti akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika itu Allah akan tolong. Kita nak sebut apa? Mana sempat nak sebut La ilaha illallah? Tengok muka mereka mau terseram. Betul? Ketika itu Allah tolong. Tapi kalau tak solat, sebutlah La ilaha illallah. Jangan gamelan, pakai mikrofon pun dia tak boleh sebut. Ada kawan saya lagi dikit, dia tahu kawan ni pakcik ni tak pernah bayar, pemabuk, dah sedia talqinkan dia dan azab ditalqinkan dia, tapi talqinnya bukan La ilaha illallah. Dia tak tahu something lah. Ya kan? Dia bising ketika pakcik tu dan azab Rabbuka, terkejut pakcik tu. Langsung dia bangun. Dia cakap apa? Dah sampai kubur. Orang talqin La ilaha illallah, dia langsung Rabbuka, terkejut pakcik. Nah, orang kalau solat, kita tengok, dia akan mampu menjawab soalan kubur. Tapi kalau tak solat macam mana? Siapa nak jawab? Mereka dia tak tahu cakap Melayu, dia tahu cakap Arab. Dengar?
Kita tengok orang Melayu tak tahu cakap Arab macam mana. Pergi Mekah, jangan pergi kubur, pergi Mekah je. Lampu mati apa cakap Arab? Dengar? Bahasa Arab sana tahu lah. Saya, maaf syukur lambat, lampu tak hidup. Bahasa Arab sana lah. Saya, maaf lambat, tak hidup. Dengar? Kita tak tahu kan? Satu cakap Arab. Orang Arab tanya, apa muskil? Tunjuk lampu ya. Kau dah apa? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaunya innalillah saja. Jemaah yang berbahagia, terakhir dari ceramah saya, sebuah kisah nyata di kampung saya. Saya tak ceritakan ke orang lah, kampung saya je, ya kan? Seorang ibu telah meninggal dunia. Setelah 2 jam dikubur, 3 jam dikubur, ada suara gosip mengatakan, isu mengatakan bahwa ibu itu meninggal bunuh diri. Tapi tadinya tidak ada berita, orang tanam lah. Tapi ada berita kiri-kanan bahwa orang ini meninggal karena bunuh diri. Di polisi cakap gali kuburnya untuk diotopsi. Padahal baru 3 jam dia meninggal dunia dan kuburnya digali ramai-ramai. Setelah digali tempoh 3 jam itu, wajah ibu itu sudah sangat jauh berbeda. Ini sudah merah, ini sudah kunting. Nampak bekas cambukan-cambukan itu. Saya tidak katakan bagaimana pada kunting. Yang pasti ibu ini adalah orang yang tidak pernah melakukan sholat. Dia berat sholat. Kadang-kadang orang sholat pakai kuku. Kalau sholat lagi ibu perangai macam itulah. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari dalam rangka peringatan Maulid Nabi tahun ini kita mohon kepada Allah agar Allah limpahkan taufik dan hidayah kepada Allah supaya kita boleh melakukan salat. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak ya, bagi soalan. Kalau anak-anak masuk sini, ini anak-anak, saudara ramai. Ada dia dulu. Ada anak-anak nanti baru ibu-ibu bapak terakhir. Mana? Mana anak-anak sini? Ini ada sponsor. Okey. Ada? Siapa yang anak-anak boleh jawab di sini? Cepat. Okey. Ini cara baik. Ini anak TPA kan? Okey. InsyaAllah jamaah yang dari Pulau Bungkung akan menjumpang dan semua jemaah nanti untuk TPA nanti 1,5 juta untuk TPA. TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran ya, nanti uangnya minta sama saya lah. Ini dunia saya nak kira kita semua tetap, tapi yang jelas 1,5 juta nanti malam juga di Padang Padang ada lagi. Yuk kita bacakan satu surat Al-Fatihah kepada pekerja yang di Pulau Bungkung, semua yang memberikan infak ini, semoga diselamatkan oleh Allah, dimurahkan rezekinya. Dan saya juga minta kalian supaya company infak dari Habib Al-Jufri juga kuasa-kuasa kita juga akan berhasil dan berjaya, mudah-mudahan insyaAllah. Dan seluruh jamaah yang membantu menjayakan peringatan Maulid ini dan membantu saya insyaAllah, semoga dimurahkan oleh Allah rezekinya, dikabulkan oleh Allah segala hajat insyaAllah. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Surah nanti pengurus TPA itu menggunakan huruf tak paham, Taman Pendidikan Al-Quran. Dia akan dapat 1,5 juta, lebih kurang 200 juta. Lumayan lah. Okey. Jawab soalan. Boleh? Ada 2. Berapa ni? Yang cakap 3 siapa? Siapakah nama ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Angkat tangan,
boleh gitu, angkat tangan dulu. Angkat tangan, baru lagi. Okey. Sudah? Apa nama tahun kelahiran Rasulullah SAW? Siapa yang angkat tangan? Ini tahu. Lagi dah. Tahun gajah bukan kaki gajah. Kaki gajah penyakit. Baik. Okey. Okey, dah. Okey. Ni ada lagi. Tunggu dulu. Dah. Siapa? Bapak nama Pak Rasulullah SAW. Bapak ni siapa nama dia? Kau cakap lah kat nama-nama dengan Pak. Angkat jangan dulu. Dah, rapi dah. Okey. Sebutkan di kota mana Rasulullah lahir? Ni engkau. Kau betul. Dah, Bina. Dah. Ini mati pula. Nak tak? Kau betul. Siapa orang paling handsome di sini? Rami saya ni. Selamat tak ada Rami. Baik. Saya nak tanya. Sebutkan. Gua tahu. Gua tempat Rasulullah menerima Al-Quran. Orang keping kan? Orang kadang-kadang tak boleh keping. Pelan-pelan. Tunggu, angkat tangan. Tidak. Jauh sangat, tak nampak. Ulang balik. Ya kan? Sebutkan tempat wukuf musim haji. Angkat tangan dulu, barulah jawab bro. Bro, batal. Pelan-pelan sikit. Okey. Ni lagi. Nak tak nak ni? Okey. Sebutkan nama isteri Rasulullah yang paling tua. Angkat tangan lah. Angkat tangan dulu baru betul. Angkat tangan dulu. Saya tunjuk. Belum Pak ini. Okey. Suka dulu. Lagi. Siapa nama khalifah yang pertama? Salah. Angkat tangan. Betul. Ada. Senang kan? Nah. Lagi. Nak. Betul. Buatkan. Senang. Dan betul duit saya. Benar. Okey. Sebutkan solat yang pertama dikerjakan Rasulullah SAW. Solat apa? Yang pertama dikerjakan. Kalimah waktu tu. Yang pertama solatnya apa? Isya Ustaz. Asal Ustaz. Tapi senang kan? Satu tengok ruku Ustaz. Satu tengok asal Ustaz. Satu tengok zuhur Ustaz. Itu namanya tembak suka-suka. Tidak lah, salah. Itu pandai je kan. Bukan. Okey. Senang saja. Sebutkan solat yang tidak boleh dijamak. Angkat tangan. Terus. Sini. Apa lagi? Dah. Lagi. Bapak-bapak lagi. Orang dapat. Okey, kita main santai. Kita namanya dari hati ke hati, heart to heart. Dari hati ke hati. Orang putih cakap heart to heart lah, dari hati ke hati.
ada 3 abu di zaman Rasulullah. Abu yang melawan itu abu apa? Abu Bakar. Sini coba. Ambil lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kepada pengurus TPA boleh jumpai saya nanti untuk memberikan sumbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang,